Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Setiap kali mendengar sabda Allah, kita biasanya selalu kesulitan untuk memahami. Seperti hari ini misalnya, bagaimana mungkin Yesus menunjuk dirinya sendiri yang akan menderita dan mati dibunuh. Kita bertanya, anak manusia kok harus menderita seperti itu? Kita juga susah mengerti mengapa untuk menjadi terkemuka harus jadi hamba. Lebih sukar lagi, bagaimana mungkin untuk menemukan Dia, kita harus menjadi seperti anak kecil. Mengapa pemikiran dan rancangan Allah itu berbeda dengan pemahaman kita? Mari kita mencoba menelusurinya dalam 3 hal berikut. Semoga kita menemukan jawabannya. Yang pertama, tentang derita. Pada mulanya manusia dan Allah itu satu dalam cinta. Firdaus menjadi tempat yang indah. Namun semua itu hancur berantakan. Manusia terpisah dari Allah. Hidup dalam derita yang tidak berujung. Meski dengan berbagai usaha sekeras dan sehebat apapun, manusia tidak bisa kembali ke surga. Luka dosa begitu membelenggu dan tidak bisa disembuhkan. Sampai pada akhirnya Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah itu Dia akan bangkit. Dari sini kita diajak mengerti dosa dan kekuatan kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh derita. Apabila manusia mampu menanggung derita, maka kuasa setan tak bisa menyentuh lagi. Belenggu setan tak mampu mengikat lagi. Maka tidak heran dalam sejarah peradaban umat beriman, kita menemukan bahwa bangsa Israel yang terbuang dan kemudian berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu, justru mereka menemukan Allah Yahweh yang mereka sembah sampai hari ini. Demikian juga Yohanes dari salib, justru dari penjara yang amat gelap, ia menemukan Allah dengan mengungkapkan permenungannya dalam buku Mendaki Gunung Karmel. Demikian juga kita melihat Teresia dari kanak-kanak Yesus, yang dari kecil sampai dewasa, ia selalu ada di dalam derita baik lahir maupun batin. Bahkan ia mati dari penyakit TBC-nya. Tapi justru karena itu, ia menemukan Allah yang sungguh sangat dicintainya. Dari sini memberikan bukti, derita membawa seseorang menuju kepada situasi kemuliaan karena ia bisa mengalahkan setan dan kejahatan. Yang kedua, pelayan. Barangkali hari ini kita protes. Mana mungkin derita adalah senjata ampuh untuk mengalahkan setan. Untuk itu kita harus ingat, derita adalah akibat. Kekuatan kejahatan tak pernah menawarkan derita. Enggak ada setan menawarkan penderitaan. Setan selalu menjanjikan kemuliaan, biarpun kemuliaan itu selalu palsu. Oleh karena itu Yesus menegur para murid yang bertengkar di tengah jalan dengan berkata, jika seseorang ini menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bagaimana hal ini bisa kita pahami? Kekuatan dosa itu selalu bertumpu pada yang besar, pada yang hebat,
dan pada yang masyhur. Dosa pertama juga begitu. Ketika hati manusia telah dikeruhkan oleh dosa, sehingga ia ingin hebat melebihi Allah. Maka dengan menjadi pelayan, menjadi seorang hamba, berarti kita melawan kejahatan. Dosa dan maut tidak berkutik lagi ketika manusia merendahkan diri dengan menjadi hamba bagi yang lain. Oleh karena itu, kitab kebijaksanaan tadi mengatakan, orang benar akan diuji dengan berbagai derita. Ia akan difitnah, dipersalahkan, dianiaya, dan disiksa. Hanya dengan cara itu, kelembutan, kesabaran, dan kerendahan hati akan tampak. Oleh karena itu, secara otomatis dengan menjadi hamba, setan tak mampu menyentuh kita. Yang terakhir, menjadi seperti anak kecil. Secara teori, derita dan menjadi hamba adalah senjata utama dalam mengalahkan setan dan dosa. Namun masuk dalam derita dan menjadi hamba itu sedemikian berat. Barangkali kita tidak sanggup untuk menanggungnya, sebab itu memang sangat berat. Namun sebelum Anda menyerah, Tuhan Yesus hari ini bersabda, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan tahu tentang kesulitan dan ketidakmampuan kita. Tuhan juga paham kita ini rapuh, fragil, dan lemah. Oleh karena itu sabda Yesus ini berarti sebuah janji untuk kita supaya kita berani memasuki derita dan menjadi seorang hamba. Dengan kata lain, siapapun yang berani menderita karena Yesus dan menjadi hamba seperti anak kecil, dia akan menyambut Tuhan. Menjadi seperti anak kecil berarti mengandalkan kekuatan Tuhan. Inilah janji yang indah untuk kita semua yang mau tidak mau harus berjuang dalam penderitaan dan menjadi seorang hamba. Ketika kita berani menggunakan senjata ini, ternyata melalui janji itu kita dapat paham bukan kita yang bekerja, tetapi Allah sendiri yang melakukannya dalam diri kita. Bukan kita yang berperang melawan setan, tetapi Allah sendiri yang mengalahkan setan. Yang diminta dari kita hanyalah siap menderita dalam nama Dia dengan hati yang ikhlas sebagai seorang hamba. Moga-moga sabda Tuhan hari ini menjadikan inspirasi baru bagi kita, supaya kita berani memasuki hidup ini dengan rencana dan rancangan Allah, bukan rencana dan rancangan pribadi kita. Tuhan memberkati.